ijazah asli. Sebab Dekan Kehutanan UGM Dr. Sigit Sunarta itu menunjukkan fotokopi ijazah Joko Widodo yang dia sebut sebagai fotokopi ijazah Joko Widodo. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hanif Saputra. Seperti biasa teman-teman semuanya, di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Nah, baik teman-teman semuanya, jika kalian mengikuti polemik ijazah Bapak Joko Widodo, tentu telah mengetahui ya bahwa ditemukan kejanggalan-kejanggalan baru ya, ditemukan fakta-fakta baru terkait dengan ijazah Bapak Joko Widodo yang nanti kita akan coba ulik ya, kita akan coba bahas dan kita akan coba lihat cuplikan-cuplikan video yang berkaitan dengan kejanggalan, polemik dan juga fakta-fakta baru yang ditemukan atas ijazah Bapak Joko Widodo. Kemudian juga ada tudingan bahwa RRT dikatakan menyerah ya dari para termul karena mengajukan SP3 yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Namun dari kubu RRT menegaskan bahwa tidak ada kata menyerah sampai ijazah ini terbongkar teman-teman semuanya. Nah, ini semakin menarik ya bagaimana alur yang akan ditempuh, bagaimana dinamika-dinamika dan juga polemik ini akan terus bergulir teman-teman semuanya. Baik, kita akan coba melihat ya beberapa cuplikan video yang akan memperlihatkan kita beberapa fakta-fakta baru terkait dengan polemik ijazah Bapak Joko Widodo. Dan berikut teman-teman semua videonya. Ya, fotokopi ijazah Joko Widodo. Ya. Tetapi dia tidak detail, dia tidak lihat detailnya. Ini adalah fotokopi bukan dari ijazah asli. Sebab kalau ijazah asli ya tidak mungkin disimpan dalam keadaan terlipat. Ya kan? Nggak mungkin ada satu orang pun di muka bumi ini yang menyimpan ijazahnya itu dalam keadaan terlipat. Sehingga ketika ditampilkan oleh Dekan Kehutanan UGM itu, dia mendapatkan fotokopi ijazah yang terlipat. Itu sungguh tidak masuk akal. Nah, makanya nih, memang perlunya ahli perilaku itu diperbantukan di kepolisian ya Pak. Baik teman-teman semuanya, itu dia statement ya dari Dr. Tifa yang menunjukkan bahwa ijazah yang ditemukan adalah ijazah dari Bapak Joko Widodo itu terlipat teman-teman semuanya. Nah, ini agak tidak logis ya bagaimana ada seseorang menyimpan ijazah sampai terlipat. Karena ijazah adalah dokumen penting yang bahkan kita ketahui semuanya, biasanya jika kita ingin menyimpan ijazah supaya awet, supaya tidak cepat luntur ataupun tidak cepat sobek, kita laminating. Nah, ini ada menarik nih, malah terlipat. Tapi di beberapa kesempatan lain, di tempat-tempat lain seperti di Bareskrim, Mabes Polri dan juga di KIP juga tidak terlipat teman-teman semua ijazahnya, salinannya tidak terlipat, tidak ada lipatan-lipatannya. Nah, ini semakin mencurigakan ya, semakin ada kejanggalan-kejanggalan yang semakin memperkuat bahwa ijazah ini memang problematik. Ijazah ini memang entah ada atau tidak, jikapun ada mungkin dipalsukan, jikapun palsu digandakan lagi. Nah, ini semakin menarik jadinya. Jadi kita semakin bingung ya bagaimana polemik ini terjadi dan bagaimana akhirnya nanti apakah memang benar ijazah ini akan segera terkuak atau memang tidak pernah ada ijazah. Jadi memang hanya masalah waktu aja, mengulur-ulur waktu, memutar-mutarkan pendapat segala macam. Jadi ya, kita sebagai masyarakat jadi bingung nih teman-teman semuanya. Apakah ijazah ini memang ada atau tidak ya? Baik, kita akan coba melihat kutipan berikutnya teman-teman semuanya. Kami mengadakan press conference ini khusus untuk membicarakan 4 hal. Yang pertama adalah nanti kita akan bicarakan mengenai mispersepsi, salah arti seolah-olah RRT menyerah. Enggak, ngawur itu kalau bilang menyerah ya. Yang benar adalah kita minta penghentian penyidikan itu demi hukum ya. Karena proses awalnya sudah melanggar undang-undang. Nanti kita akan bicarakan secara detail. Yang kedua, Dr. Tifa menemukan spesimen yang berbeda antara yang di press conference-kan Tipido, Brigjen Johandani pada tanggal 22 Mei dengan apa yang diberikan ke Bonatua Silalahi salah satunya setelah dia memenangkan gugatan di Komisi Informasi Pusat. Itu 2 spesimen yang berbeda. Kalau yang berbeda, sementara yang mengumumkan adalah institusi resmi, itu masalah. Nanti Pak Ugrom bisa menambahinya.
Yang ketiga, Mas Roy seperti biasanya akan menunjukkan kaosnya. Mas Roy akan bicara mengenai spesimen yang lain, mengenai ijazah dan lain sebagainya. Dan skripsi. Dan skripsi. Jadi 3. Nah, yang keempat, kita mau spill rencana CLS, Citizen Lawsuit, yang dilakukan oleh purnawirawan TNI. Ada Maijen, ada Brigjen, ada Marsikal pertama, ada Laksamana juga ya. Nanti disampaikan oleh Laksma Pak Mur ya, Laksamana pertama. Jadi itu 4 hal yang akan kita sampaikan. Nah, baik teman-teman semuanya, itu juga statement dari Refli Harunnya, statement resmi yang mengatakan bahwa RRT tidak pernah menyerah ya. Jika ada termul yang mengatakan bahwa RRT menyerah, itu adalah berita yang tidak benar. Karena pada dasarnya fokus ini dialihkan teman-teman semuanya, yang tadinya memang sedari awal perjuangan ini adalah untuk membuktikan keaslian dari ijazah Bapak Joko Widodo, apakah asli atau palsu, atau ada atau tidak ijazahnya. Nah, jika dialihkan oleh termul menuju ranah pencemaran nama baik ataupun ujaran kebencian, ini mulai difokuskan agar tidak terpecah teman-teman semuanya konsentrasinya, mulai difokuskan kembali dengan cara mengajukan surat SP3, surat perintah penghentian penyidikan, agar permasalahan ini terfokus terlebih dahulu di permasalahan ijazah, keaslian ijazah. Dan juga ada sedikit Refli Harun menyebutkan ada sedikit cacat hukumnya, di mana ada di dalam LP itu ada beberapa terlapor, yang salah satunya juga Roy Suryo dan kawan-kawannya. Namun ada beberapa 2 orang nama, yaitu Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis, yang telah di SP3 melalui jalur restoratif justice. Dan juga dari kubu RRT secara tegas menegaskan bahwa tidak akan mengajukan restoratif justice kepada pihak dari Bapak Joko Widodo seperti langkah yang dilakukan oleh Egy Sujana ataupun Damai Hari Lubis, teman-teman semuanya. Nah, baik teman-teman, seperti biasa kita akan melanjutkan videonya. Bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli karena begini, Pak Jokowi membutuhkan ruang publik, yaitu pengadilan, untuk membuktikan kepada mereka itu semua bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli, yang dituduh palsu oleh mereka, karena mereka membangun narasi adalah ijazah palsu. Dan mulai saat ini seluruh teman-teman, seluruh rakyat Indonesia, tidak ada kata lagi ijazah palsu, yang adalah ijazah asli yang dituduh palsu oleh RRT atau teroris. Nah, itu dia teman-teman semuanya pendapat dari Andi Aswan, seorang termul ya, yang sangat vokal untuk menyuarakan bahwa ijazah dari Bapak Joko Widodo adalah asli. Bahkan kita belum melihat ya satupun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut adalah asli. Maka kita masih menunggu, kita masih terus menunggu hasil dari persidangan yang mengatakan bahwa ijazah tersebut asli atau palsu. Nah, untuk itu mari kita kawal bersama-sama teman-teman semuanya polemik ini agar segera terungkap nih, apakah ijazah tersebut memang asli atau palsu. Dan jika pun asli, ya sudah, silakan ditunjukkan di pengadilan dan juga di klarifikasi segala bentuk kejanggalan yang selama ini telah beredar di media sosial dan telah kita saksikan bersama-sama. Dan jika memang itu palsu, silahkan diakui, diklarifikasi, dan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena telah telah mendaftarkan presiden dan juga kepala daerah menggunakan ijazah yang tidak pernah ada. Dan ini juga ada konsekuensi pidananya nantinya jika memang terbukti ijazah tersebut adalah ijazah palsu. Nah, baik teman-teman semuanya, sekiranya demikian yang dapat disampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan dilimpahkan segala bentuk aktivitasnya. Dan saya cukupkan sampai di sini teman-teman semuanya. Saya Hanif Saputra, pamit undur diri dari video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.